Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dosen Bapak Muhammad Arfa SE SYMM serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada saat ini saya Muhammad Abdullah Faiz akan sedikit membuat materi video mengenai pasar modal yang merupakan tugas daripada mata kuliah pasar modal dan bursa efek. Mengenai pasar modal itu sendiri, baik langsung saja. Mengenai pasar modal itu sendiri, sesuai dengan undang-undang dalam pasar modal nomor 8 tahun 95, ini secara definisi pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yang merupakan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang akan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Maka dengan pasar modal ini kita bisa mengenal atau perlu mengetahui instrumen pokok dan nantinya go publiknya. Dalam instrumen pokok yang pertama nanti kita bisa mengenal ada namanya saham, ada namanya obligasi, dan juga rekadana dan lain sebagainya. Dan tentunya pasar modal itu sendiri sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara, karena dalam pasar modal ini menjalankan dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Yang kedua adalah modal menjadi sarana, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti tadi saham, obligasi atau rekadana dan yang lain. Dengan demikian, nantinya masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan ataupun resiko masing-masing instrumen ini. Untuk yang pertama, kita bisa mengenal instrumen pokok dalam pasar modal itu ada namanya saham. Nah, saham ini merupakan instrumen pokok yang paling populer di dalam pasar modal, karena menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika perusahaan memutuskan untuk mencari pendanaan. Pada sisi lain, saham ini merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkatan keuntungan yang menarik atau keuntungan yang bisa lebih. Secara definisi, saham ini bisa ditandai atau sebagai tanda penyertaan modal seseorang ataupun pihak dalam suatu perusahaan ataupun PT perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak yang investor dapat klaim ataupun bisa mengklaim atas aset perusahaan atau berhak hadir dalam RUPS umpama rapat umum perusahaan saham atau pemegang saham. Ini merupakan secara garis besarnya dari saham itu sendiri atau investor. Nah, pada dasarnya dalam saham ini investor ini ada keuntungan ketika membeli atau memiliki saham. Ada dua kriteria keuntungan. Yang pertama ada namanya dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen ini setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham keseluruhan yang diputuskan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham.
Nah, dalam dividen ini bisa nanti diberikan secara uang tunai kepada setiap pemilik saham atau berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap sahamnya, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Intinya dalam dividen ini adalah merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam dividen. Dan yang kedua ada namanya capital gain. Capital gain ini suatu keuntungan yang bisa dihasilkan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Karena terbentuknya capital gain ini adanya aktivasi perdagangan. Misalnya investor atau pemilik saham ini membeli saham A umpama dengan harga saham 5.000. Kemudian menjualnya dengan harga 5.500 per saham. Yang berarti pemodal atau investor tersebut akan mendapatkan capital gain ataupun keuntungan sebesar tadi berapa? Dia membeli 5.000 kemudian dijual 6.000. Maka dapat capital gain itu sebesar 1.000. Sebesar 1.000 per sahamnya. Dari saham tadi yang dijual, yang dia dibeli 5.000 kemudian dijual lagi menjadi 6.000, maka mendapatkan keuntungan 1.000. Ini capital gain. Nah, dalam saham ini tidak selamanya seorang investor atau pemilik saham ini selalu mempunyai keuntungan. Ada resiko-resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor atau pemegang pemilik saham. Ada beberapa resiko. Yang pertama ada resiko namanya capital loss. Nah, capital loss ini kebalikan daripada capital gain. Bagaimana? Yaitu kondisi di mana investor menjual sahamnya lebih rendah daripada ketika membeli saham tersebut. Semisal seorang investor ini membeli saham saham B umpama, dibeli dengan harga 5.000 tadi. Dibeli dengan harga 5.000. Kemudian harga saham tersebut lambat laun ternyata mengalami penurunan sehingga harga per sahamnya ini hanya dihargai dengan harga 3.000. Maka karena takut harga saham ini akan terus menurun, kemudian investor ini menjual ketika saham ini di harga 3.000. Nah, dalam hal ini ada capital loss atau kerugian sebesar 2.000 saham. Maka di situ resiko orang yang memiliki saham. Ada namanya capital loss. Yang kedua ada namanya resiko likuidasi. Nah, dalam likuidasi ini perusahaan yang memiliki resiko likuidasi ini adalah perusahaan di mana saham yang dimiliki ini dinyatakan bangkrut oleh pengadilan ataupun perusahaan tersebut dibubarkan. Maka dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham ini akan mendapatkan prioritas itu nanti di akhir, ketika seluruh kewajiban pelunasan hutang itu kewajiban atau dilunasi ataupun dibayarkan dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika nanti seluruh kewajibannya sudah diselesaikan dan ada sisa dari kekayaan perusahaan, maka bisa dibagi secara proporsional oleh seluruh pemegang saham. Namun jika tidak ada sisa dari hasil kekayaan yang
dimiliki tadi oleh perusahaan, maka tidak akan memperoleh hasil apapun dari likuidasi tersebut. Maka ini adalah resiko terberat bagi seseorang pemegang saham atau seorang investor. Maka untuk itu seorang pemegang saham ini dituntut untuk secara terus-menerus update ataupun mengikuti perkembangan suatu perusahaan. Ini merupakan ini yang kita kenal dengan instrumen pokok. Yang pertama adalah saham. Yang kedua ada namanya instrumen pokok di dalam pasar modal itu ada namanya obligasi. Nah, dalam obligasi ini apa definisinya? Adalah merupakan surat utang jangka yang menengah ataupun jangka yang panjang, yang mana nanti bisa dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Nah, dalam obligasi ini ada beberapa jenis yang berbeda, tergantung dilihat dari mana sudut pandangnya. Yang pertama, dalam obligasi bisa dilihat dari segi penerbit. Ini nanti juga terbagi lagi menjadi dua. Ataupun obligasi ini dilihat dari segi sistem pembayaran bunganya. Nah, ini juga bisa nanti terbagi jadi 4. Ataupun nanti ada obligasi ini dilihat dari hak penukaran ataupun opsi. Opsinya bagaimana? Dan yang keempat, dilihat dari segi jaminannya. Bagaimana obligasi itu jaminannya? Selanjutnya ada juga nanti obligasi dilihat dari segi nominalnya. Dan yang terakhir ada juga obligasi yang dilihat dari segi perhitungan imbang hasil. Maka secara garis besar dari beberapa jenis yang berbeda ini, ada yang keenam adalah dari segi perhitungan imbang hasilnya. Ini juga nanti bisa kita ketahui ada 2 macamnya. Yang pertama adalah conventional bonds dan yang kedua adalah syariah bonds. Kalau konvensional itu bagaimana? Obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Dia pakai kupon bunga dia. Kalau syariah bonds ini nanti obligasi yang diperhitungkan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Maka pakai bagi hasil dia. Dan dikenal juga di dalam syariah ada namanya obligasi itu. Obligasi syariah mudharabah dan juga obligasi syariah ijarah. Mudharabah bagaimana maksudnya? Adalah obligasi yang menggunakan akad bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh investor atau obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Jadi untuk mengetahui pendapatannya berapa, nanti bagaimana ketika sudah ada pendapatan dari emiten. Yang kedua ada ijarah, syariah ijarah, yang mana merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa. Nah, ini bisa diketahui sejak awal diterbitkannya obligasi itu. Ini merupakan instrumen pokok dari pasar modal. Selanjutnya, setelah kita bisa mengetahui instrumen pokoknya dari pasar modal, kita mesti ada namanya go public. Go public itu sendiri adalah bagaimana bisa mempublikasikan atau menawarkan satu saham atau pasar modal kepada pembeli. Maka untuk go public ini perusahaan perlu melakukan beberapa persiapan internal dan menyiapkan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam LK, penawaran umum. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam go public ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan.
Setelah persiapan nanti ada tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Dan setelah pengajuan ada tahapan penawaran saham. Setelah sudah penawaran saham, ada tahapan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama dalam tahapan persiapan ini adalah dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Bagaimana nanti, karena pada tahap yang paling awal perusahaan ini yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu sebelum melakukan penawaran saham, perusahaan itu melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar. Ini tahapan yang pertama, persiapan. Yang kedua ada tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, pada tahapan ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK. Hingga Bapepam LK ini menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Dan yang ketiga, tahapan penawaran saham. Setelah sudah didaftarkan, maka ditawarkan kepada masyarakat investor. Dan yang keempat ada tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah sudah ditawarkan dan direalisasikan, dibeli oleh investor, maka nanti akan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia. Dan nanti di Bursa Efek itu nanti ada beberapa syarat lagi, syarat umum yang perlu diketahui, ya, penuhi. Maka kesimpulannya adalah pasar modal ini sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan, baik jangka panjang yang usia jatuh temponya ini lebih dari 1 tahun. Ini merupakan pasar modal. Dan instrumen pokok yang dapat dijadikan alternatif investasi bagi para pemodal dalam saham dan obligasi. Salah satu media yang dapat dijadikan alternatif bagi sumber pendanaan adalah pasar modal dengan melalui proses go public. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.